baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Puji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Chandra. Amin. Amin. Alhamdulillah ya. Gini ya Ibu Puji, akhir-akhir ini saya lihat kadang Ibu Puji kurang bersemangat ya, dimana dalam kegiatan mengajarnya di sini saya lihat Ibu Puji kurang bergairah, mungkin ada masalah atau apa ya? Kira-kira apa ya masalahnya atau apa kira-kira yang menyebabkan sampai Ibu Puji tidak bersemangat mengajarnya? Betul Pak, saya merasa bingung, makanya saya perlu seseorang untuk mengobrol untuk masalah yang saya hadapi. Sebelumnya saya terima kasih loh Pak, karena kita mau mendengarkan saya. Mungkin kita bisa membantu saya ini ke depannya untuk permasalahan yang saya hadapi. Oh gitu. Wah, artinya karena kita ini sesama guru, rekan guru, tentunya ada baiknya kita saling berkolaborasi untuk memecahkan permasalahan kita demi perbaikan kegiatan pembelajaran kita ke depan ya. Nah, mungkin di sini kira-kira apa ya yang bisa saya bantu ya agar diskusi kita, apa yang kita capai bisa tercapai hari ini ya untuk pemecahan persoalan yang dihadapi Ibu Puji. Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, karena saya ini benar-benar lagi bingung dengan apa yang saya alami. Saya juga ingin tahu apa sih penyebabnya, begitu kira-kira Pak, karena sangat mengganggu pikiran saya. Ya, betul sekali ya. Artinya kita ketahui bahwa persoalan kita sebagai pendidik tentunya silih berganti, banyak saja kejadian-kejadian ataupun apa yang kita alami khususnya terkait masalah kegiatan mengajar kita ya. Mungkin di sini Ibu bisa bercerita apa yang Ibu alami dan rasakan saat ini ya, agar kita bisa cari solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Begini Pak, saya perhatikan dalam proses belajar mengajar saya dengan murid saya itu merasa kalau murid-murid saya ini kurang antusias dalam menerima pelajaran. Di 30 menit pertama mereka itu masih semangat dan tampak antusias. Namun di menit selanjutnya mereka sudah kelihatan jenuh dalam pembelajaran di kelas. Nah, gara-gara permasalahan ini Pak, saya jadi bingung kok. Saya takutnya ke depannya itu kalau misalnya nanti ujian akan berdampak pada nilai mereka, karena pasti akan berkaitan dengan pemahaman mereka dengan nilai mereka. Saya takutnya nanti di bawah KKM begitu. Oh gitu ya Bu. Gini, mungkin karena biasanya itu di awal-awal pembelajaran di 30 menit pertama biasanya antusias anak-anak itu memang sangat luar biasa ya. Apalagi di pembuka pembelajaran mungkin Ibu sudah memberikan semacam apresiasi yang begitu menarik. Tetapi setelah itu mungkin anak-anak itu mungkin kadang merasa jenuh ya. Jadi ini mungkin yang jadi permasalahan dari Ibu Puji ya. Nah, kira-kira mungkin dari situ bisa kita lihat, mungkin ya kita cermati baik-baik. Kira-kira selama ini mungkin metode yang Ibu gunakan mungkin hanya biasa saja atau kurang variatif atau hanya masih berfokus pada Ibu saja. Ya, kira-kira metode apa yang mungkin bisa diceritakan ya. Kira-kira apa, sudah bagaimana perjalanan yang Ibu gunakan metode mengajarnya? Kalau metode sih Pak, saya merasa selama ini saya sudah menggunakan metode yang bervariatif Pak, agar mereka tidak bosan dalam belajar di kelas. Misalnya nih, saya juga pernah menggunakan metode pembelajaran konvensional atau ceramah, atau metode tanya jawab.
kadang-kadang juga metode pembelajaran demonstrasi, metode juga diskusi. Saya gunakan berbagai metode itu secara bergantian supaya mereka tidak bosan. Begitu, Pak. Oh, seperti itu. Wah, ternyata luar biasa ya sudah metode yang digunakan. Tetapi kenapa ya masih terjadi seperti itu ya, kejenuhan dari anak-anak? Kalau dari cerita tadi saya amat cermati bahwa dari model yang Ibu sudah gunakan itu ternyata sudah sangat bervariatif ya, Bu. Jadi dan saya rasa mungkin metode variatif itu anak-anak tidak akan bosan tuh. Berarti mungkin ada hal lain ya, ada hal lain yang memang anak-anak itu bukan tidak senangi, tapi mungkin mereka bosan mungkin ya dengan seperti itu ya, dengan metode yang sudah Ibu bawakan, tetapi mungkin disertai barangkali mungkin dari media ya, mungkin dari medianya ataupun mungkin bisa jadi dari penggunaan media dalam pembelajaran Ibu yang lakukan di kelas seperti itu. Ya, mungkin dari situ mungkin ya. Coba mungkin bisa diceritakan lagi seperti apa. Karena metodenya sudah luar biasa. Jadi mungkin apakah dari pemanfaatan medianya ya atau belum maksimal atau gimana? Kalau dari media sih biasanya Pak, saya ini menggunakan media gambar atau poster. Nah, untuk menunjang hal itu saya gunakan ya Pak, poster atau gambar untuk menunjang saya dalam menyampaikan materi. Biasa juga saya menggunakan proyektor untuk menampilkan PowerPoint sebagai media pembelajaran Pak. Namun ini PowerPoint yang saya buat itu sebenarnya juga masih biasa saja sih, dan cenderung menurut saya juga kurang menarik. Nah, apakah ini ya kira-kira, saya jadi bingung ini Pak. Oh gitu ya. Dari apa ya, PowerPoint-nya yang masih kurang menarik ya. Mungkin bisa dari situ ya, PowerPoint-nya yang masih kurang menarik. Jadi sehingga anak-anak kurang antusias ya dari situ. Menurut Ibu kira-kira PPT yang bagaimana ya mungkin sampai anak-anak itu bisa semangat dan antusias dalam belajar? Mungkin ini ya Pak ya, PowerPoint yang divariasikan dengan gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran. Mungkin berupa animasi yang menarik atau juga diselipkan potongan video. Hal tersebut saya rasa jika saya membuat PowerPoint menggunakan aplikasi Canva Pak. Oh iya, Canva. Waktu itu kan saya pernah lihat, pernah saya amati itu dalam proses pembelajaran yang dilakukan teman saya Pak Iwan. Saya perhatikan itu Pak Iwan tuh menggunakan media tersebut, dan setelah saya tanya siswa yang diajar Pak Iwan, respon mereka itu sangat menarik, antusias, bersemangat, dan tidak mudah bosan. Nah, selain itu Pak Iwan mengajar itu kalau di jam-jam genting itu Pak, misalnya siang sekali kan biasa anak-anak itu mengantuk. Nah, kalau misalnya siswanya itu kurang semangat, maka Pak Iwan ini melakukan ice breaking untuk membangkitkan kembali semangat siswa. Oh gitu ya. Nah, kalau seperti itu bagus Bu. Ya memang jika PPT yang biasa saja itu biasanya sih kurang menarik. Saya rasa itulah salah satu penyebab siswa kurang semangat, karena tampilan dari PowerPoint yang Ibu buat mungkin hanya biasa sekali. Jadi olehnya itu mungkin media pembelajaran yang sangat berpengaruh untuk peserta didik dalam memahami sebuah materi. Nah, olehnya itu sebaiknya mungkin agar lebih ini ya, mungkin Ibu bisa menyesuaikan ya, harus mampu lagi membuat sesuatu dari yang menjadi bahan yang bisa dijadikan sebagai media. Kalau selain dari PPT, mungkin Ibu bisa cari media-media lain selain PPT itu. Tetapi kalau Ibu masih ingin lebih memperdalam PPT-nya, mungkin bisa bekerja sama dengan Pak Iwan. Itu salah satu
ini supaya lebih mudah kita untuk membantu dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak didik kita nantinya bisa antusias dan semangat dalam belajar. Seperti itu mungkin. Betul juga ya Pak. Iya, jika dalam pembelajaran itu menggunakan PowerPoint yang interaktif, dapat juga memudahkan saya untuk menguasai kelas dan membantu peserta didik untuk selalu fokus dengan materi yang saya jelaskan, serta membuat siswa untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dua arah yang pada akhirnya akan memberikan pengalaman belajar yang unik bagi siswa. Dan ini saya perlu belajar banyak dari pembuatan PPT yang seperti ini kayaknya Pak. Mungkin seperti itu saya pikir-pikir. Oh gitu. Nah, kira-kira rencana apa yang akan Ibu Puji lakukan setelah ini? Saya akan belajar tentang cara-cara membuat PowerPoint yang menarik dari aplikasi Canva. Lalu saya akan juga belajar tentang variasi-variasi ice breaking agar siswa bersemangat dalam pembelajaran yang saya lakukan. Dan nanti jika sudah bisa membuat PowerPoint yang menarik, maka saya akan sediakan PowerPoint di setiap submateri yang saya ajar supaya saya memiliki banyak alternatif media pembelajaran yang saya pakai. Wah, keren Bu, bagus banget itu. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang sudah kita capai dari yang kita diskusikan hari ini ya. Mungkin komitmen apa ya yang nantinya akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini, seperti apa yang Ibu sudah katakan tadi, seperti itu. Kira-kira komitmen yang Ibu akan lakukan seperti apa ya? Tuh. Saya akan menghubungi Pak Ikhwan saja untuk mengajari saya tentang cara pembuatan PowerPoint yang menarik melalui aplikasi Canva di sela-sela jam kosong. Saya juga akan meminta beliau untuk mempraktikkan ice breaking yang beliau pahami untuk saya tirukan, dan saya akan praktekkan nanti ketika pembelajaran saya. Selain itu, saya akan belajar dari guru yang lain tentang penggunaan aplikasi ini agar ilmu yang saya dapatkan lebih banyak dan bervariatif. Mungkin itu ya Pak ya rencana ke depan saya ini Pak. Oh iya, wah ternyata ini ide yang bagus sekali dan sangat menarik. Sebaiknya nanti Ibu segera lakukan ya, agar pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nantinya bisa membuat siswa dan Ibu pun lebih bersemangat walau di jam-jam genting. Sudah ditambah dengan pemanfaatan media yang lebih sudah keren, kemudian ditambah lagi dengan ice breaking yang lebih membuat siswa-siswa itu menjadi antusias dan semangat. Ya, mungkin itu ya. Jadi mungkin segera bisa dikoordinasikan dengan Pak Iwan, dan juga mungkin bisa diajak rekan-rekan guru yang lain ya, agar nanti pembelajaran kedepannya untuk membantu minat dan semangat anak itu bisa lebih maju dan bersemangat. Tuh. Terima kasih ya Pak atas waktunya untuk sharing-sharing pada siang hari ini. Saya jadi menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oke, makasih banyak Bu, sama-sama. Waalaikumsalam, Puji. Gimana kabar hari ini? Bapak harap Puji dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Semoga Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat pula. Amin. 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 Puji, kira-kira Puji keberatan apa tidak ya jika siang ini kita ngobrol sebentar
ada yang ingin Bapak obrolkan dengan kamu karena ada informasi dari rekan-rekan guru, khususnya guru IPA. Semangat kamu ini untuk belajar, antusias kamu belajar ini semakin menurun ya, bahkan nilai kamu itu menjadi menurun gitu. Oh gitu ya Pak. Nggak apa-apa sih Pak. Kebetulan saya siang ini tidak langsung pulang Pak. Saya nunggu adikku dulu yang lagi latihan drama. Dan kebetulan ada yang ingin saya curhatkan juga sama Bapak. Oh gitu. Baiklah kalau begitu, mari ke ruangan Bapak biar lebih santai ngobrolnya, agar nantinya kita bisa mencari solusi permasalahan yang dialami oleh Puji. Baik Pak, mari. Puji, akhir-akhir ini Bapak lihat kamu seperti ada yang sedang kamu risaukan, ya. Kira-kira apakah ada masalah? Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Bapak, karena Bapak sebagai wali kelas kamu, tentunya juga Bapak ini sebagai orang tua kamu di sekolah, seperti itu, ya. Iya sih Pak, sebenarnya saya sedikit ada problem. Terima kasih Pak sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya agak lebih tenang. Gitu ya. Jadi menurut kamu, kira-kira apa masalah yang kamu hadapi? Dan kira-kira apa saja yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Pak, sebenarnya saya agak malu bercerita Pak. Namun daripada saya semakin membuat gak nyaman perasaan saya, baiklah Pak, saya akan cerita. Saya ingin menyelesaikan problem saya Pak, sehingga dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Oh gitu. Baiklah, coba ceritakan masalahnya. Dan kamu jangan khawatir, Bapak karena Bapak adalah orang tua kamu di sekolah. Jadi kamu tidak perlu khawatir ataupun malu-malu mengungkapkan masalah yang kamu hadapi sekarang. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Pak, saya merasa nggak nyaman dengan mata pelajaran IPA. Loh kok bisa ya? Sampai tidak senang dengan tidak nyaman dengan mata pelajaran IPA, apalagi mata pelajaran IPA itu kan penuh yang bisa membangkitkan semangat belajar, ya, mempelajari tentang keanekaragaman apa tentang kehidupan kita yang kita jalani, ya. Kenapa sampai bisa kamu tidak nyaman mempelajari IPA? Jadi begini Pak, guru IPA kami membuat les privat di rumahnya setiap hari Minggu. Terus sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya Pak dan satu lagi teman saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir saya dan murid yang lain yang tidak ikut privat. Dan saya juga merasa bahwa nilai yang diberikannya pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut Pak mendapat nilai yang baik dari saya. Padahal sebelum-sebelumnya nilai saya sudah baik juga. Gara-gara saya tidak ikut les tersebut, saya merasa nilai saya sekarang tidak lebih baik daripada teman-teman saya. Oh begitu. Jadi di sini karena kamu merasa bahwa nilai kamu itu kurang karena mungkin menurun karena salah satunya adalah tidak ikut les privat yang diberikan oleh guru IPA, ya. Nah, kalau begitu Bapak boleh tahu kira-kira apa yang menyebabkan kamu sampai tidak ikut privat seperti teman-teman kamu yang lain? Jadi gini Pak, kalau hari Minggu itu kan saya harus bantu ibu saya jualan di pasar pagi.
khusus hari Minggu, Pak. Sebab saya kan anak yatim, Pak, dan anak yang tertua. Jadi saya kasihan sama ibu saya kalau tidak saya bantu. Itu yang Oh, menyebabkan saya tidak bisa ikut les, Pak. oh gitu. Terus, apa kamu sudah sampaikan hal ini kepada guru IPA? Sudah sih, Pak. Dan kata guru IPA-nya juga nggak apa-apa. Cuma saya merasa ndak enak dan merasa tersindir. Gitu ya. Jadi terus kira-kira apa kata dari guru tersebut yang menunjukkan beliau tersindir, menyindir kamu ya? Nggak ada sih, Pak. Cuma saya merasa selalu tersudutkan dan itu membuat saya tidak nyaman dalam belajar. Kemarin saja, Pak, nilai IPA saya sampai-sampai jatuh, Pak. Oh gitu. Wah, kalau seperti itu jadi sekarang jelas ya bahwa faktanya guru tersebut tidak menyindir. Berarti kamunya saja merasa tidak nyaman ya. Jadi karena ketidaknyamanan kamu sehingga membuat kamu jadi malas belajar ya, sehingga nilai jadi menurun tidak seperti dengan biasanya tuh ya. Iya sih, Pak. Memang sebelum ujian saya juga tidak sempat belajar, Pak. Sebab keasikan saya nonton film. Habis kalau ingat guru tersebut, saya jadi merasa malas, Pak. Wah, nah kalau seperti itu, nah sekarang jelas ya bahwa perasaan tidak nyaman, merasa tersindir dan merasa diperlakukan tidak adil itu tentunya hanya perasaannya Puji saja. Berarti kira-kira apa yang akan Puji lakukan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan Puji? Iya, Pak. Saya akan berusaha menghilangkan perasaan itu. Tapi kira-kira gimana ya, Pak? Caranya agar saya ini bisa konsentrasi kalau belajar. Nah, melihat dari persoalan ini, kamu bisa melakukannya dengan teknik melatih kesadaran diri atau yang biasa dikenal dengan istilah mindfulness. Jadi, kamu sebelum memulai pelajaran bisa berhenti sejenak. Maksudnya, menghentikan aktivitas kemudian mengatur pola pernapasan sambil berdoa. Maka dengan demikian insya Allah nanti kamu bisa konsentrasi belajar dengan tenang. Ya, seperti itu. Iya, Pak. Terus selanjutnya kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan mencoba teknik mindfulness seperti yang Bapak ajarkan dan saya akan berusaha lebih rajin lagi dalam belajar IPA. Oke, bagus. Yang jelas, Bapak sebagai wali kelas kamu, tentunya Bapak yakin kamu pasti bisa. Dan Bapak juga yakin nilai IPA kamu ke depannya akan lebih baik. Percayalah bahwa setiap guru tentunya akan senang dan bangga apabila memiliki anak murid yang semangat dalam belajar. Ya, seperti itu. Baik, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Pak. Saya sekarang sudah bisa plong ke depannya. Insya Allah dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Amin. Ya, Bapak akan selalu mendukung kamu. Yang jelas kamu itu di mata Bapak adalah murid yang cerdas dan selalu dibanggakan. Sekali lagi ya, pokoknya ini perlu diingat tadi itu kamu selalu lebih fokus lagi dalam belajar IPA. Baik, Pak. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya, Pak. Ya, tentunya dari itu
Bapak ingin menanyakan lagi kira-kira nantinya komitmen apa yang kamu akan lakukan agar rencana hari ini bisa berjalan lancar. Oh iya Pak, kebetulan besok kan adalah waktunya belajar IPA. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang pelajaran IPA yang minggu lalu. Kemudian saya merefleksikan pelajaran berikutnya, lalu saya akan melakukan teknik mindfulness sebelum memulai pelajaran. Iya, bagus ya. Artinya dengan teknik mindfulness juga itu sangat bagus ya. Nah, lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu? Saya juga akan mengajak beberapa teman yang tidak ikut les privat untuk lebih giat lagi belajar, Pak. Dan saya akan menemui guru IPA dan akan meminta maaf karena telah suudzon kepada beliau dan meminta tips agar bisa belajar IPA dengan baik. Nah, amin ya. Sekali lagi Bapak akan selalu mendukung kamu karena di mata Bapak kamu itu merupakan mahasiswa yang cerdas ya, Puji. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.